Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, untuk poin pertama akan dibacakan oleh teman saya. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan untuk poin yang pertama. Identitas nasional. Identitas nasional adalah pandangan hidup suatu bangsa, kepribadian bangsa, filsafat dan juga sebagai ideologi negara. Ideologi pembentuk identitas nasional yang menjadi corak dan pemikiran warga di negara tersebut. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu bangsa. Berikut ideologi yang ada di Amerika Serikat yang telah menjadi identitas negara tersebut. Ideologi liberalisme. Paham liberalisme adalah ideologi atau paham yang mengutamakan dan menjunjung kebebasan individu serta hak yang dimiliki setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama, politik, ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa negara dan pemerintahnya harus melindungi dan menghormati hak serta kebebasan setiap warga negara. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, diidentikan oleh kebebasan berpikir bagi setiap individu. Paham liberalisme ini menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme. Yang pertama, berdasarkan ketuhanan. Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka sila pertama. Artinya, paham ateis tidak diterima oleh masyarakat Indonesia. Paham liberalisme membebaskan penduduknya untuk bertuhan atau memilih menjadi ateis atau tidak bertuhan. Yang kedua, sistem ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila terjadi persaingan yang sehat antara pihak pemerintah dan swasta, sedangkan liberalisme sebaliknya. Yang ketiga, asal ideologi. Asal ideologi Pancasila adalah seluruh rakyat Indonesia, sehingga diharapkan sesuai dengan tujuan pembangunan dan menginspirasi rakyat itu sendiri. Liberalisme berasal dari sekelompok orang yang berkuasa. Keempat, hak atas hajat hidup orang banyak. Indonesia mengatur hak atau kepemilikan sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti air dan barang tambang penting. Dengan demikian, tidak ada individu yang berkuasa karena menguasainya. Kebalikan dari liberalisme, di negara liberalisme, individu yang menguasai hal-hal penting negara akan menjadi penguasa. Yang terakhir, menghargai keberagaman. Dengan adanya keberagaman, hukum dan kebebasan hak individu yang dibatasi, maka Indonesia sebagai penganut ideologi Pancasila sangat menghargai dan menghormati keberagaman. Sementara negara dengan paham liberalisme tidak demikian, karena mereka menganut kebebasan individu mutlak. Maka penduduk dengan komunitas terbesar akan lebih dihargai daripada minoritas. Dampak negatif dari ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme ini menyebabkan terjadinya monopoli terhadap masyarakat golongan kecil atau juga miskin. Kebebasan pers tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk dapat mencapai keuntungan. Timbulnya persaingan bebas sehingga pemerataan pendapat di masyarakat itu akan sangat sulit dicapai dan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap dirinya itu lebih tinggi derajatnya dari masyarakat lain atau sebaliknya. Sekian untuk poin yang kedua, akan dilanjutkan oleh teman saya Pandam. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan poin kedua. Sejarah peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan di era Presiden Soekarno untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dipimpin oleh Dr. Adit, yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia, yang dimana korban adalah 3 dari 6 orang yang menjadi target tersebut langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Next. Dinas Intelijen Amerika mendapat data-data campur tangan PKI pada peristiwa 30 September dari berbagai sumber. Salah satunya buku yang ditulis oleh John Hawkes
yang berjudul Indonesia Upheaval. Sampai saat ini belum ada bukti kuat tentang peran aktif Soekarno dalam aksi penculikan para perwira-perwira tinggi Angkatan Darat. Next. Letak penyimpangan peristiwa tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, G30 SPKI menculik dan membunuh 10 orang prajurit ABRI Pancasialis. Perbuatan mereka yang sewenang-wenangnya bertentangan dengan Pancasila, terutama di sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mayor Jenderal Soeharto dengan tegas menggempur dan menghancurkan G30 SPKI dan kemudian menghancurkannya sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ideologi komunisme tidak bisa dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Bertentangan dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan, ketuhanan, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Clipping yang sangat halal dibunuh bila diperlukan. Jadi, sesungguhnya komunisme bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang memecah belah rakyat non-komunis serta pasti melakukan pemberontakan untuk merebut kekuasaan serta menolak bermusyawarah, jelas bertentangan dengan sila ketiga dan keempat. Baiklah, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan membacakan poin ketiga. Poin ketiga itu adalah alasan dan pengkritisan pembentukan Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila itu adalah dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya, yang bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan, dan juga dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber pada kepribadiannya sendiri. Dan yang berikutnya yaitu pengkritisan. Dalam pengkritisan ini kita mendapatkan 2 poin, yaitu militer dan non-militer. Yang pertama itu militer, yang di dalamnya memiliki pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatif atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Dan yang kedua itu non-militer. Non-militer itu terdapat pengaruh hidup kebarat-baratan, tidak mencintai budaya sendiri, dan tidak menggunakan produk dalam negeri. Terima kasih, saya lanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan untuk poin yang keempat. Penyebaran agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, mengembangkan pusat pembelajaran agama Buddha. Dicatat dalam catatan perjalanan biksu asal Cina Yijing. Yijing menyarankan para biksu dari Cina yang ingin belajar agama Buddha di India untuk singgah dulu di Sriwijaya. Kedua, mendirikan Candi Muara Takus. Candi-candi di Muara Takus merupakan bangunan keagamaan Buddha, tepatnya aliran Buddha Mahayana. Kompleks candi yang besar ini menunjukkan perkembangan agama Buddha yang pesat di Sriwijaya. Ketiga, mengirim pelajar ke Universitas Nalanda. Raja Dewa Paladewa di India membebaskan 5 desa di sekitar Universitas Nalanda dengan syarat kelima desa ini membantu pelajar Sriwijaya yang belajar di sana. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Mataram. Sejarah Kerajaan Mataram Islam, kejayaan kerajaan-kerajaan Islam diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dipengaruhi oleh maraknya lalu lintas perdagangan. Masuknya Islam di Nusantara menjadi pertanda majunya berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang cukup penting dalam perjalanan secara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, keterlibatan para pemuka agama, hingga pengembangan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Kerajaan Majapahit.
Pada masa kerajaan Majapahit, berkembang agama Hindu Siwa dan Buddha. Kedua umat beragama itu memiliki toleransi yang besar, sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang baik. Raja Hayam Wuruk beragama Siwa, sedangkan Gajah Mada beragama Buddha. Namun mereka dapat bekerja sama dengan baik. Rakyat ikut meneladaninya, bahkan Empu Tantular menyatakan bahwa kedua agama itu merupakan satu kesatuan yang disebut Siwa Buddha. Hal itu ditegaskan lagi dalam kitab Sutta Soma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Terima kasih. Untuk poin yang kelima akan dilanjutkan oleh teman saya Deogritas. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan poin yang kelima. Pengambilan keputusan dalam musyawarah yang dilaksanakan harus adil bagi semua kelompok yang melaksanakan musyawarah. Dan ketika proses musyawarah dilakukan, muncul sebuah kearifan, yaitu menghargai dan menghormati pendapat orang lain, sehingga bisa mendapatkan keputusan terakhir yang menjadi hasil dari musyawarah yang dilaksanakan. Dan kendala yang muncul dalam melaksanakan musyawarah adalah perbedaan pendapat antar individu yang bisa diselesaikan dengan menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan poin 6, yaitu dinamika dan perubahan Pancasila sejak proklamasi masa awal kemerdekaan pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Yang pertama, sistem pemerintahan Orde Lama. Pada pemerintahan Indonesia Orde Lama berjalan sekitar 23 tahun, yaitu dari tahun 1945 sampai 1968 di bawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Soekarno. Penyebutan Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan di bawah rezim Soeharto, yaitu masa Orde Baru. Padahal Soekarno sendiri tidak suka dengan sebutan Orde Lama, karena memang tidak sepantasnya disebut Orde Lama. Karena di masa itu, terjadi transformasi besar-besaran di Indonesia dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Dan Soekarno pun lebih suka dengan istilah Orde Revolusi daripada Orde Lama. Selama di bawah pemerintahan Soekarno, Indonesia menerapkan sistem ekonomi bergantian dari sistem ekonomi liberal, kemudian diganti menggunakan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi liberal diterapkan saat sistem pemerintahan parlementer diterapkan di Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara yang bersumber dari Pancasila. Di dalam UUD 1945, sebenarnya sudah terpampang jelas bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, baru 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan tersebut dilakukan oleh Sultan Syahrir setelah dia membentuk kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Karena pada saat itu pengaruh Belanda masih sangat kental. Dalam masa tersebut, Indonesia telah menggunakan beberapa konstitusi seperti Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Masa ini berlangsung dari 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Saat itu, Indonesia berbentuk negara serikat dengan dibagi menjadi 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur, dengan perjanjian pada tanggal 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut mengembalikan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan UUD Republik Indonesia 1950 sebagai konstitusinya. Sejak 1950 sampai 1959, Indonesia menganut sistem kabinet parlementer dengan demokrasi liberal semu atau setengah-setengah. Sistem kabinet parlementer berakhir tanggal 5 Juli 1959 setelah dikeluarkannya dekret presiden dengan Undang-Undang 1945 kembali menggunakan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Yang kedua, sistem pemerintahan Orde Baru. Istilah Orde Baru digunakan untuk memisahkan masa kepemimpinan Soekarno atau Orde Lama. Orde Baru adalah masa di mana Soeharto memulai kekuasaannya. Era ini
digunakan untuk menandai keberhasilan Soeharto menumpas pemberontakan PKI pada 1965 atau sering disebut G30S-PKI. Pada masa ini, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan, tetapi perkembangannya kehidupan di era Orde Baru ini tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya. Sistem pemerintahan presidensial lebih ditonjolkan, atau bisa dikatakan kekuasaan diktator. Kemudian, demokrasi Pancasila yang dicetuskan pada saat ini. Yang ketiga, sistem pemerintahan Orde Reformasi. Era ini menandakan runtuhnya hegemoni kekuasaan Soeharto tahun 1998 hingga sekarang. Di era ini, Indonesia membuat revolusi besar-besaran di sistem pemerintahannya. Dengan sistem pemerintahan yang lebih terbuka, diharapkan peranan demokrasi lebih ditonjolkan. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan poin terakhir, yaitu poin ke-7. Faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat saat ini terlalu terpaku dengan budaya Barat, sehingga menurunnya sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila. Masyarakat yang mulai bersikap apatis, hedonisme, dan materialisme yang membuat Indonesia menjadi rendah tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat untuk menolak Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemerintahan yang tidak adil. Terlihat bahwa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin akibatnya sistem kapitalis yang diterapkan oleh Indonesia. Selanjutnya, sikap Anda dalam menghadapi perbedaan tersebut. Indonesia bertumbuh dalam perbedaan, jadi hendaknya kita sebagai masyarakat menghargai perbedaan yang ada sehingga negara ini tetap ada dan tumbuh berkembang menjadi negara yang maju di kemudian hari. Mungkin sekian pemaparan presentasi kami dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.